Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Selamat teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Ada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Iya. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan hari ini. Mas Herman, bisa diceritakan mungkin apa saja perlakuan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel terhadap Anda? Apa saja kekerasan yang Anda dapatkan? Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan dulu Mbak bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kami memamerkan penderitaan kami atau dianggap sebagai pahlawan, karena kami ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Penderitaan saudara kami yang di Palestina jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kami. Cuma kami menyampaikan ini akan menjadi kesadaran bahwa masyarakat, kondisi Palestina dan perlakuan dari para penjajah itu seperti itu, gitu. Jadi setelah kita berada di kontainer tadi selama 2 hari mengalami proses penyiksaan, pemukulan, penendangan. Jadi kalau sekujur tubuh saya ini katakan sudah hampir semuanya mengalami kekerasan pemukulan tadi, gitu ya. Untungnya sempat ya kita ada biasa latihan bela diri, jadi sempat nahan-nahan dengan nafas dan seterusnya itu tadi ya. Jadi mungkin agak sedikit membantu. Nah, proses yang paling kejam lagi adalah setelah keluar dari kapal. Itu yang paling kejam. Itu yang posisi kami ditaruh di kaki tangan di belakang, dengan diikat dengan sangat keras sekali sampai bekas banyak gitu ya. Kami diseret ya. Seperti hewan gitu ya, dicaci maki, dipukul, ditendang dan seterusnya. Di situ kami mendengar teriakan-teriakan yang sangat menyayat hati dari teman-teman kami. Help me yang luar biasa, perempuan dan laki-laki yang dalam kondisi sangat cemas, sangat takut, sangat kesakitan yang luar biasa ya. Saya bisa merasakan karena kami sih dilatih bahwa sesakit apapun jangan sampai kita teriak meminta tolong. Tapi kondisi itu sudah sangat di luar kemampuan dari teman-teman kami sehingga mereka berteriak dengan suara yang luar biasa tadi meminta tolong karena sakit yang luar biasa. Ya, jadi disetrum ya, kemudian dipukul yang tiada habisnya. Jadi kami harus posisi kepala di bawah. Kalau kami naik sedikit diinjak kepala kami. Diinjak, saya tengkuk ini berapa kali dipukul ya. Diinjak memakai sepatu? Sepatu. Ya, sepatu tentunya, sepatu, punggung. Kalau kita berdiri sedikit ditendang sampai kita terguling. Ya, jadi semua bentuk kekerasan itu sudah dilakukan sambil mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan mereka. Jadi kalau kita teriak sakit, mereka semakin tertawa, ya, tertawa, hahaha. Mereka merasa bangga bisa menyakiti. Tapi kalau kita diam, itu juga dihajar lebih luar biasa dahsyat lagi. Jadi kita juga bingung harus bersikap seperti apa ketika mendapatkan perlakuan kekerasan dari mereka itu. Ada teman-teman yang mengalami patah tulang begitu? Banyak sekali. Rusuk kemarin ada yang patah rusuk, infonya ada 40-an orang, bahkan ada yang sampai tembus ke paru-paru sehingga harus dirawat lebih lanjut. Patah tangan, patah kaki ada sekitar 50-an dan lebam-lebam dan lain-lain sudah tidak terhitung. Adanya kekerasan seksual sampai proses pemerkosaan itu ada sekitar 50-an kasus juga yang ada di dalam hal tersebut. Kondisi Mas Herman sendiri seperti apa saat ini? Boleh katakan saya kalau di antara teman-teman Indonesia yang paling parah sebenarnya, paling banyak mendapatkan kekerasan tadi, paling banyak dihitung dari jumlah sakit dan seterusnya. Jadi masih ada, jadi setelah pulang kemarin saya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi masih kadang-kadang masih sulit untuk bernapas, gerak untuk sedikit, ini masih ada beberapa lokasi-lokasi yang masih memar, masih sakit seperti itu. Tapi nggak apa-apa, jadi kami bukan sedih karena kami mendapatkan perlakuan itu tadi ya, bukan kami merasa jadi korban dan seterusnya, tapi kami justru pengen menyampaikan informasi ini untuk menyemangati kita semua tentang bahayanya penjajahan tersebut. Baik, Rofik, kalau kita mendengarkan kesaksian dari Mas Herman ini kan pilu sekali begitu. Bahkan dengan relawan atau aktivis saja ini
perlakuan kekerasan oleh tentara Israel saja sudah sebegitu kejinya. Bagaimana dengan kondisi kemanusiaan di Gaza sendiri? Tanggapan Anda gimana, Prof? Jadi gini, pertama tentu selamat datang kembali Mas Herman sampai ke Makasih, tanah Bang. air. Makasih. Dan saya mengkualifikasi beliau ini sebagai syuhada, Amin. sebagai Masya Allah. martir. Karena beliau-beliau yang ikut itu sebenarnya sudah, mohon maaf sekali saya sampaikan ini, siap mati untuk rakyat Palestina. Keberpihakan kita Indonesia terhadap rakyat Palestina menunjukkan kepada dunia betapa Israel sebagai penjajah kejam sekejam-kejamnya. Ini diperlakukan bagi mereka-mereka dari warga negara dunia. Bagaimana kalau kita bayangkan warga negara Palestina, warga Palestina yang ada di bawah kendali dari Israel. Mungkin apa yang dialami oleh Pak Mas Herman ini cuman sepersekiannya lah. Nah, ini yang mau disampaikan. Itu pertama. Yang kedua, saya apresiasi di Prime Show. Kenapa? Tetap menggunakan istilah penculikan. Ini berbeda dengan Menteri Luar Negeri kita yang meluruskan kata-kata penculikan itu dengan katanya pelarangan. Pertanyaan kita, boleh nanti ditanya sama Mas Herman, apakah itu sudah masuk di dalam perairan Israel? Apakah kalau misalnya dalam konteks hukum laut internasional berada di 12 mil atau di 24 mil yang disebut sebagai jalur tambahan? Ini masih di perairan internasional. Mereka sudah masuk dengan alasan bahwa, oh ini membahayakan Israel kalau mereka sampai masuk, karena mereka menduga Mas Herman dan teman-teman ini membawa senjata berhubungan dengan pelaku teror yaitu Hamas gitu kan. Lalu mereka masuk ke situ. Nah, saya bingung sama pemerintah kita, Menteri Luar Negeri kita. Masa sebagai menteri yang mengurusi masalah luar negeri meluruskan istilah penculikan, penyanderaan sebagai pelarangan? Saya jelas mengatakan bahwa ini keberpihakan Menteri Luar Negeri terhadap Israel. Oke, Prof, kalau misalnya kita lihat ini perairannya adalah perairan internasional kah? Dan posisi hukumnya akan seperti apa? Jadi ini perairan internasional. Seharusnya Israel tahu bahwa di dalam perairan internasional tidak boleh menegakkan kedaulatan kecuali kapal-kapal itu berbendera Israel. Terjadi tindak pidana di sana. Kan ini enggak. Flotila-flotila ini baru akan memasuki, mungkin juga masih agak jauh, tapi sudah diintercept oleh otoritas Israel. Masuk mereka, lalu memperlakukan Mas Herman dan teman-teman itu seolah-olah sebagai tersangka. Harus ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian dibawalah ke pelabuhan di Israel sana, ya. Lalu diinterogasi dan lain sebagainya, diperlakukan sebagai hewan. Betul ya Mas Herman ya? Betul. Itu kalau misalnya Menteri Luar Negeri benar-benar tahu dia mau mempedomani apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden bilang apa? Kita waktu dulu dijajah, kita disamakan dengan karena di kolam renang Cikini itu disebut di situ, ya. Semua boleh berenang kecuali pribumi. Masa Menteri Luar Negeri, Sekjen Gerindra tidak bisa menghayati apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Nah, itu yang saya sayangkan. Beliau ini diperlakukan serendah-rendahnya kemanusiaan. Oke. Betul. Baik, Mas Herman, mungkin kita tarik kembali ketika masuk ke perairan internasional itu tidak ada sama sekali peringatan dari Israel. Tidak ada peringatan. Yang ada adalah penculikan tadi, proses mereka datang langsung menyergap. Menyergap. Awalnya mereka melakukan pengintaian, tapi tidak ada informasi lisan apapun yang lain bahwa kami ditolak untuk melanjutkan perjalanan karena jarak kami itu ditangkap masih 250 mil laut, masih jauh sekali. Ya, jadi tidak ada alasan bagi mereka itu untuk menculik kami tadi itu ya, karena posisi masih jauh dan kami membawa bantuan yang sifatnya kemanusiaan, dan itu bisa dicek di kapal-kapal kami sudah disiapkan makanan-makanan, minuman-minuman, kemudian popok untuk bayi ya, pampers yang untuk untuk perempuan juga ya, membalut dan segala macam itu sudah kita siapkan di kapal-kapal kami itu tadi. Baik.
Jadi ketika biasanya kalau kapal-kapal ini di-intercept itu kan Ya. biasanya ada attention. Ya. Anda sudah memasuki perairan ini Ya. begitu, sama sekali Sama tidak ada sekali berarti? tidak ada, sama sekali. Kita selalu koordinasi dengan kapten kita, tidak ada informasi tadi. Justru adanya kami terkaget-kaget karena tiba-tiba sudah muncul. Yang awalnya kami kira itu kapal kargo, ya. Kami amati kapal kargo, ternyata semakin cepat bergerak dengan dua sisi kanan dan kiri itu tadi menyergap kami. Israel sendiri kan ini menuding aktivis ini sudah memasuki perairan Israel gitu ya, Prof. Ini bagaimana? Berarti kan dengan tidak adanya peringatan juga kepada para aktivis tiba-tiba diserbu begitu. Ya, sebenarnya gini, memang cerita ini bermula di tahun 2008. Ya. Pada waktu itu ada namanya flotila Freedom Gaza Movement. Iya. Nah, itu yang pertama kali diluncurkan dan pertama kali juga yang bisa sampai ke Gaza untuk memberikan obat-obatan dan sebagainya. Nah, sejak 2008 itu setiap tahun selalu ada. Nah, tahun kemarin pun ada warga negara kita, tapi biasanya mereka tidak sampai langsung bertemu dengan otoritas di Israel. Belum lagi mereka dibawa ke Israelnya. Nah, Mas Herman ini adalah bagian dari mereka yang bertemu dengan otoritas Israel dan dibawa. Ini kalau saya tidak salah sebelumnya pernah ada 2010 juga mereka dihadang terus kemudian dibawa warga negara kita. Tapi kemudian beberapa hari akhirnya dikembalikan. Yang sempat 9 meninggal itu, Pak. Nah, 9 meninggal ya, bahkan yang ya pada waktu Marmara itu. betul. Ya, Mafi Marmara. Ya, Nah, Marmara. jadi memang yang saya katakan tadi bahwa memang warga dunia itu kesal dengan blokade yang dilakukan oleh Israel. Bahwa untuk misi kemanusiaan saja mereka tidak bisa melakukannya. Padahal warga Israel sangat membutuhkan ya obat-obatan, makanan dan lain sebagainya yang dibawa oleh para flotila ini. Dan sekarang ini kalau saya tidak salah ada 50-an kapal-kapal flotila itu dan pesertanya hampir berapa? 400-an ya? Besar. 482. 482 yang jumlahnya besar. Nah, terus terang ketika warga negara kita ditangkap, ini yang juga saya salahkan nih Kementerian Luar Negeri. Karena apa? Memperlakukan penyelesaian itu secara bilateral. Seolah-olah ini masalah antara Indonesia dengan Israel. Ya, maka tadi saya dengar di awal tadi Bapak Menlu mengatakan berkoordinasi. Saya udah nunggu nih berkoordinasi dengan siapa? Karena berkoordinasi harusnya dengan penyelenggara flotila ini. Karena Mas Herman bisa sampaikan bahwa penyelenggara menyiapkan puasa. Ya, kalau saya nggak salah namanya adalah yang tugasnya adalah kalau misalnya terjadi seperti ini, bagaimana caranya membebaskan mereka. Yang kedua juga harusnya berkoordinasi dengan negara-negara yang warganya menjadi korban. Sekarang aneh kalau menurut saya, kalau misalnya Kementerian Luar Negeri mau menyelesaikan secara bilateral, lalu kemudian dari Israel memberi tuntutan-tuntutan. Nah, itu yang bahaya menurut saya. Baik, Mas Herman, saya ingin tahu juga nanti selama ditahan apakah Anda mendapatkan akses minum, makanan, terus komunikasi seperti apa. Tapi kita akan tahan sebentar. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.